Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Penguji yang terhormat, perkenalkan saya Salim Fauzan Ihsani. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tesis saya yang dibimbing oleh Bu Heni Wahyuni dengan judul Dampak Konsumsi Rokok pada Pola Konsumsi Makanan Bergizi Kasus Rumah Tangga di Indonesia. Berikut adalah outline dari presentasi ini. Kita akan awali dengan bagian pendahuluan. Rumah tangga perokok perlu memberikan perhatian khusus pada pola konsumsinya, terutama konsumsi makanan bergizi. Konsumsi rokok sendiri dikaitkan dengan kecanduan, penyakit, bahkan kematian, sementara makanan bergizi dikaitkan dengan kesehatan dan produktivitas. Telah ditemukan banyak bukti empiris dari berbagai studi di beragam negara terkait perilaku merokok yang dapat didasarkan pada kelompok pendapatan serta usia dari individu tertentu. Dalam analisis dampak konsumsi rokok, ada dua istilah penting. Yang pertama, crowding out, yaitu kondisi ketika terdapat rumah tangga yang melakukan pengeluaran untuk mengonsumsi rokok dengan cara mengurangi anggaran dari konsumsi komoditas lain. Dan kebalikan dari crowding out, yaitu crowding in. Sampai saat ini, penulis belum menjumpai studi dampak konsumsi rokok yang secara bersama-sama menganalisis rumah tangga yang selalu merokok, rumah tangga perokok baru, dan rumah tangga mantan perokok, khususnya pada dua kategori terakhir, perokok baru dan mantan perokok. Dan kategori-kategori ini dapat dianalisis apabila digunakan data panel yang memungkinkan peneliti untuk melihat rumah tangga yang sama antar waktu. Kita masuk pada bagian studi literatur. Dari berbagai literatur yang telah dikumpulkan, secara umum konsumsi rokok akan diikuti dengan penurunan konsumsi rumah tangga tertentu pada setiap kategori kelompok pendapatan rumah tangga tertentu. Namun demikian, kebanyakan literatur yang membahas tentang pengukuran dampak konsumsi rokok ini menggunakan data cross section. Beberapa peneliti menekankan bahwa data panel bisa memberikan hasil estimasi yang lebih baik pada kasus negara yang mereka adopsi. Salah satunya adalah Nyakwaji dan kawan-kawan tahun 2020 dari Kenya menekankan bahwa data panel dapat memberikan perkiraan yang lebih baik karena perokok dan bukan perokok ini akan selalu perokok dan bukan perokok tertentu itu akan selalu ada pada setiap survei. Novelty dari penelitian ini yaitu penggunaan data panel dalam analisis dampak konsumsi rokok pada rumah tangga yang selalu merokok, rumah tangga perokok baru, dan rumah tangga mantan perokok. Rumah tangga perokok baru adalah rumah tangga yang pada awal periode ini belum merokok, namun seiring berjalannya periode mereka memutuskan untuk menjadi perokok. Kemudian rumah tangga perokok pada awal periode mereka masih merokok dan memutuskan untuk berhenti merokok pada periode berikutnya. Pertanyaan penelitian di sini ada tiga. Yang pertama, bagaimana dampak konsumsi rokok terhadap pola konsumsi makanan bergizi pada rumah tangga yang selalu merokok dibandingkan dengan yang tidak pernah merokok. Untuk pertanyaan penelitian yang kedua, bagaimana dampaknya pada kasus rumah tangga perokok baru dibandingkan dengan saat mereka belum mengonsumsi rokok. Dan pertanyaan penelitian yang ketiga, bagaimana dampaknya pada kasus rumah tangga mantan perokok dibandingkan dengan saat mereka sudah tidak mengonsumsi rokok lagi. Masuk pada data dan metodologi, penelitian ini menggunakan data panel yang bersumber dari IFLS, gelombang 3, gelombang 4, gelombang 5, dan gelombang 4 dan gelombang 5 dengan unit analisis rumah tangga. Outcome variabel utama dari penelitian ini adalah makanan bergizi yang didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014, yaitu ada makanan berkarbohidrat, makanan berprotein hewani, makanan berprotein nabati, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis beberapa pengeluaran makanan lainnya dan beberapa pengeluaran non makanan. Kita masuk pada variabel dummy yang digunakan untuk pengelompokan rumah tangga. Ada SIG atau cigarette, new cigarette atau NSIG, dan preview cigarette atau PSIG. Ini masing-masing digunakan untuk menganalisis. Yang pertama, SIG itu untuk menganalisis rumah tangga yang konsisten merokok akan sama dengan 1 ya SIG-nya, dan rumah tangga yang tidak pernah merokok. Sementara untuk NSIG ini untuk menganalisis rumah tangga perokok baru. Jadi ada perokok baru, ini pasti nilainya 0 di tahun 2000 karena belum memiliki pengeluaran rokok. Ada yang sudah memiliki pengeluaran rokok di tahun 2007 ketika rumah tangga tersebut memutuskan untuk menjadi perokok baru di tahun 2007, dan ada yang baru menjadi perokok di tahun 2014. Untuk mantan perokok ini juga polanya mirip dengan yang bukan perokok ya, berbalikan.
arahnya yang awalnya mereka itu merokok, jadi nilainya itu akan sama dengan 1 semuanya di awal periode. Kemudian nanti memutuskan untuk berhenti merokok, nilai 0 mulai muncul di tahun 2007, dan secara keseluruhan semua rumah tangga ini memutuskan untuk tidak menjadi perokok lagi pada tahun 2014. Model empiris yang digunakan adalah model Quadratic Almost Ideal Demand System, sebagaimana dijelaskan oleh John dan kawan-kawan, untuk mengestimasi angle curve dalam mengukur dampak crowding out. Variabel WIC sendiri merupakan bagian anggaran komoditas I untuk rumah tangga J di sisa anggaran setelah adanya pengeluaran untuk rokok. Dan PJ adalah pengeluaran untuk rokok. PJ di sini adalah variabel independent interest-nya, yaitu pengeluaran untuk rokok. Penelitian ini menggunakan model fixed effect pada data panel untuk mengontrol variabel unobserved dalam rangka mengatasi masalah endogenitas. Peneliti menduga ada variabel time invariant unobservable berupa selera dalam merokok. Selera yang dimaksud adalah bagaimana setiap anggota rumah tangga ini memiliki kebiasaan merokok yang mungkin beragam. Ada yang merokok ketika tepat setelah selesai makan besar, ada yang merokok karena kebutuhan untuk mencari inspirasi akan pekerjaan, dan ada pula yang merokok hanya pada saat berkumpul-kumpul dengan teman-teman sesama perokok. Selera ini tidak mungkin diamati dalam dataset. Nah, selera ini cenderung memiliki pengaruh pada variabel independen ataupun pada variabel dependent. Model fixed effect sendiri digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut, dan pada kasus ini model fixed effect yang digunakan berada pada tingkat rumah tangga karena pengetahuan atau anggapan tentang konsumsi makanan yang dianggap bergizi atau konsumsi yang dianggap bermanfaat dapat berbeda dan beragam antar rumah tangga. Kita masuk pada strategi berikutnya, yaitu ada 3 model yang digunakan. Model 1 ini untuk rumah tangga yang selalu merokok, model 2 untuk rumah tangga yang perokok baru, model 3 untuk rumah tangga mantan perokok. Kemudian masing-masing model ini akan dikelompokkan lagi menjadi berdasarkan kelompok pendapatan rumah tangga yang dilakukan pendekatan dengan per kapita expenditure dengan referensi John dan kawan-kawan tahun 2019. Jadi ada 4 kelompok nanti, kelompok rumah tangga keseluruhan, rumah tangga berpendapatan rendah, rumah tangga berpendapatan menengah, rumah tangga berpendapatan tinggi. Dikatakan berpendapatan rendah ketika per kapita expenditure dari rumah tangga tersebut itu berada di kurang dari atau sama dengan persentil ke 30 dari per kapita expenditure. Kemudian akan dikatakan berpendapatan tinggi ketika household per kapita expenditure-nya itu berada lebih besar atau sama dengan dari per kapita expenditure yang persentil per kapita expenditure ke 70. Ini strategi empiris, ada model 1, 2, dan model 3. Yang membedakan hanya pada variabel independent interest-nya ya, untuk mewakili dari masing-masing pengeluaran rokok. WIC sendiri merupakan bagian anggaran konsumsi tertentu dengan satuan persen. Jadi satuannya sudah persen untuk variabel WIC ini, yang terdiri dari pengeluaran makanan dan non-makanan. Ini merupakan model 1 dengan yang harus kita ulas di sini adalah real expenditure cigarette, merupakan pengeluaran real untuk rokok dengan tahun 2000 sebagai tahun dasar. Dilakukan transformasi logaritma agar interpretasinya dalam bentuk persentase, dan ada penambahan angka 1 agar rumah tangga yang tidak memiliki pengeluaran untuk rokok tetap memiliki nilai 0 supaya masih dalam supaya bisa diobservasi. Misalnya saat real expenditure cigarette 0, maka ln dari 0 plus 1 akan sama dengan 0. Sementara kalau tidak ada plus 1-nya, ln dari 0 akan berupa data missing nantinya. Nilai real sendiri ini digunakan dengan transformasi dari indeks harga konsumen yang bersumber dari BPS. Ini model 1, ada ZJ, karakteristik rumah tangga. Ini ada beberapa variabel kontrol ya, household size, ada rata-rata usia anggota rumah tangga, rata-rata pendidikan tertinggi dari salah satu anggota rumah tangga, jumlah anggota yang bekerja, jumlah balita, jumlah lansia, indikator rumah tangga, kepala rumah tangganya masih muda atau tidak, indikator tinggal di desa atau tidak di desa dari karakteristik rumah tangga tersebut. Kemudian ada beta 1i yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran rumah tangga yang selalu mengonsumsi rokok berbeda dengan rumah tangga yang tidak pernah mengonsumsi rokok. Kemudian model ini juga dilengkapi dengan household fixed effect, time fixed effect, dan provincial fixed effect untuk memberikan estimasi yang lebih terukur. Ada model 2, di sini real expenditure NSIC, itu merupakan pengeluaran real rokok dari rumah tangga perokok baru, dan beta 1i-nya digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran rumah tangga perokok baru ini berbeda dengan saat mereka belum merokok.
Demikian pula pada model 3 real expenditure basic-nya ini pengeluaran real untuk rokok dari rumah tangga mantan perokok dengan tahun 2000 sebagai tahun dasar, dan beta 1i-nya sendiri ini untuk menentukan apakah pola pengeluaran rumah tangga mantan perokok saat masih merokok ini berbeda dengan setelah berhenti merokok. Di akhir dari strategi empiris sendiri ini nantinya akan dilakukan uji endogenitas karena menurut literatur terdapat masalah endogenitas berupa hubungan simultan antara pengeluaran untuk rokok dan total pengeluaran setelah dikurangi pengeluaran untuk rokok dengan variabel share konsumsi rumah tangga lainnya. Kita masuk ke hasil dan pembahasan terkait dengan statistik deskriptif. Di sini kita bisa melihat bahwa total sampel paling banyak ini ada di model 1, kemudian di model 1 yaitu 8.973. Pada masing-masing pendapatan juga konsisten ya, semakin tinggi kategori pendapatan rumah tangga tersebut akan semakin tinggi pula konsumsi rokoknya. Kemudian share paling besar ini ada di other non-food atau non-makanan lainnya ya, dan healthcare ini ada yang di paling rendah secara umum, kecuali pada rumah tangga berpendapatan rendah proporsi konsumsi paling besar justru di karbohidrat, dan di rumah tangga paling berpendapatan tinggi itu porsi konsumsi yang paling rendah bukan di healthcare tapi di vegetables. Kalau kita lihat juga di model 2 dan model 3 ini seragam ya polanya, bahwasanya untuk yang paling tinggi ini memang ada di model 1 tetap, tapi secara umum polanya yang share paling besar ada di other non-food, dan yang paling kecil ada di healthcare. Kemudian kategori rumah tangga berpendapatan rendah dan berpendapatan tinggi ini memiliki share yang spesifik ya, baik untuk yang untuk pendapatan paling rendah ini dia akan spesifik share paling rendahnya itu paling tingginya itu ada di makanan berkarbohidrat, dan yang paling rendah untuk kategori rumah tangga kaya itu ada di makanan bergizi jenis tertentu. Kalau di model 2 dan model 3 ini ada di protein nabati. Nah, di model 3 juga ada temuan menarik bahwa semakin kaya rumah tangga mantan perokok itu ternyata konsumsi rokoknya itu lebih rendah apabila dibandingkan dengan rumah tangga yang berpendapatan menengah. Nah, kita masuk ke hasil uji beda rata-rata. Di sini kita bisa melihat ya, di model 1 rumah tangga perokok ini memiliki pengeluaran yang share yang beragam, ada yang lebih tinggi pada kategori tertentu, tapi ada juga yang lebih rendah pada kategori tertentu. Kalau untuk model 2 secara umum setelah merokok, ketika NSIC-nya ini sudah sama dengan 1, rumah tangga perokok baru ini akan memiliki rata-rata konsumsi yang lebih rendah dibandingkan saat mereka belum merokok, terutama pada kategori all sample, low income, dan middle income. Sementara untuk di model 3 juga mirip-mirip dengan model 1, beberapa kategori perokok ini, rumah tangga perokok ini memiliki share yang lebih rendah, tapi ada juga yang lebih tinggi. Kita masuk ke hasil uji endogenitas. Kalau kita memperlakukan data IFLS sebagai data pool cross section, hasilnya akan firm ya dengan studinya John dan kawan-kawan bahwa ada masalah endogenitas di situ berdasarkan Durbin-Wu-Hausmann test of exogeneity. Namun demikian kita akan coba mendesain dengan model fixed effect, sehingga yang digunakan adalah David-Short-McKinnon test of exogeneity, di mana H0 persamaan pada model fixed effect akan menghasilkan estimasi yang konsisten. Karena nilai p-value ini semuanya di atas 0,05, maka H0-nya ini tidak ditolak, sehingga permasalahan endogenitas dapat diatasi dengan model fixed effect. Kita masuk ke hasil estimasi model fixed effect, fokus pada temuan-temuan utamanya. Di sini untuk model 1 ada beberapa dampak crowding out yang di garis bawah merah ini ya, dan juga ada yang dampak crowding in juga. Nah, dengan contoh interpretasi rumah tangga yang selalu merokok dengan kategori berpendapatan rendah, kenaikan 1% pada pengeluaran konsumsi rokok mengakibatkan turunnya bagian pengeluaran konsumsi makanan berkarbohidrat sebesar 1,45 poin persentase. Demikian juga di model 2 ada dampak crowding out yang tersebar, dan juga ada dampak crowding in. Untuk model 3 hanya ditemukan 2 dampak crowding out.
kita akan bahas spesifik pada poin diskusi untuk makanan berkarbohidrat. Ini menandakan bahwa rumah tangga yang mengonsumsi rokok itu cenderung mengurangi makanan berkarbohidrat, khususnya pada rumah tangga berpendapatan rendah, sehingga sumber energi bagi tubuh akan berkurang, turunnya kualitas produktivitas kesehatan tubuh, dan tingkat kesejahteraan rumah tangga juga akan cenderung turun. Kita masuk ke makanan bergizi lainnya. Untuk tidak banyak hasil signifikannya, tapi memang ada crowding in untuk makanan berprotein hewani, hanya saja dampaknya ini tidak sebesar crowding out pada makanan berkarbohidrat. Kemudian ada crowding out pada buah-buahan di model 2 untuk high income. Ini bisa diindikasikan sebagai perubahan kebiasaan konsumsi para perokok baru ya. Bisa jadi dulunya itu kalau setelah makan mereka mengonsumsi buah-buahan, namun saat ini tergantikan dengan konsumsi rokok. Ada juga diskusi makanan lainnya, ini diperlukan penelitian lebih lanjut ya, lebih spesifik lagi jenis makanan lainnya apa saja nih yang sebenarnya mengalami dampak crowding in. Untuk kesehatan ada beberapa dampak crowding out juga. Ini bisa mengindikasikan bahwa rumah tangga yang mengonsumsi rokok juga memiliki kecenderungan untuk mengurangi porsi pengeluaran kesehatan. Untuk pendidikan juga seperti itu, rumah tangga yang mengonsumsi rokok juga cenderung mengurangi porsi pengeluaran pendidikan. Kemudian pakaian justru ada dampak crowding in ya. Nah, ini ada beberapa indikasi yang bisa disebutkan untuk model 1 khususnya, bahwa ada hubungan komplement antara pengeluaran rokok dengan pengeluaran untuk pakaian. Kebutuhan untuk sering berganti pakaian bagi anggota rumah tangga yang mengonsumsi rokok dirasa perlu karena pakaian para perokok ini cenderung baunya tidak sedap ya, sehingga rumah tangga perokok akan cenderung memiliki share pengeluaran pakaian yang lebih tinggi. Untuk diskusi perumahan ada juga crowding out ya di 3 temuan, maka rumah tangga yang mengonsumsi rokok ini memiliki kecenderungan juga untuk mengurangi porsi pengeluaran perumahan. Kemudian ada diskusi non makanan lainnya, ini juga perlu dispesifikkan dan dicari lebih dalam jenis non makanan lainnya apa saja nih, karena ini merupakan kategori besar. Apabila kita bandingkan makanan dan non makanan, maka crowding out paling banyak memang di non makanan, hanya saja temuan paling besar itu ada pada di crowding out makanan berkarbohidrat. Kalau kita lihat berdasarkan kategori pendapatan rumah tangga, ini juga ada beberapa temuan khususnya di model 2, di mana semua rumah tangga itu mengalami dampak crowding out. Hal ini sejalan dengan temuan John dan Cisdi. Untuk pola konsumsi rumah tangga perokok baru di model 2 tadi ya, masing-masing kelompok pendapatan rumah tangga ini mengalami masalah crowding out yang spesifik. Kemudian untuk yang di mantan perokok, nah ini memang ada crowding out, tapi kita coba highlight dengan warna hijau karena pembandingnya adalah setelah mereka berhenti merokok. Artinya ketika crowding out itu ditemukan saat mereka masih merokok, kebalikannya setelah berhenti merokok mereka akan lebih sejahtera, terutama dalam pengeluaran perumahan dan juga makanan berkarbohidrat. Share mereka akan menjadi lebih tinggi. Kita masuk ke bagian simpulan. Simpulan yang pertama, rumah tangga yang selalu merokok, pengeluaran konsumsi rokok memiliki hubungan yang beragam pada setiap kategori konsumsi dan kelompok pendapatan tertentu. Untuk crowding out-nya tersendiri ditemukan pada makanan berkarbohidrat pada seluruh rumah tangga dan rumah tangga berpendapatan rendah. Kemudian kita akan lanjutkan kesimpulan yang kedua, pada rumah tangga perokok baru memiliki hubungan yang beragam ya pada kategori konsumsi dan kelompok pendapatan tertentu. Terkait konsumsi makanan bergizi ada crowding out pada kategori buah-buahan untuk kelompok rumah tangga berpendapatan tinggi. Kesimpulan yang ketiga, pada rumah tangga mantan perokok ini hubungannya juga beragam. Kemudian untuk konsumsi makanan bergizinya ada crowding out pada kategori makanan berkarbohidrat untuk kelompok rumah tangga berpendapatan menengah. Keterbatasan yang pertama, perilaku merokok ini hanya dipotret sebagai fenomena ekonomi, jadi tidak melihat aspek kesehatan secara detail. Dan konsumsi rokok serta pola konsumsi makanan hanya dilihat pada share persentase pengeluaran rumah tangga, sehingga tidak dilihat berapa banyak batang rokok ataupun jenis makanan dan nilai gizi dari makanan yang dikonsumsi. Kemudian implikasi kebijakan, yang pertama harus ada perhatian khusus pada share makanan pokok berkarbohidrat karena ini crowding out-nya paling besar. Kemudian bisa seperti ini ya, untuk di rumah tangga rendah berpendapatan rendah, pemberian BLT itu berbentuk voucher untuk membeli tidak bisa membeli rokok. Untuk implikasi yang lain ada juga edukasi, jangan sampai menjadi perokok baru, dan
edukasi untuk berhenti merokok, dan edukasi ini dapat diberikan pemerintah melalui kampanye yang kreatif dan dari media sosial atau media lainnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.